Terkini dan mendalam, pembahasan hukum humaniter internasional dan pelanggaran HAM di Papua oleh Antonio Guterres di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Selamat datang di saluran suara Papua.id. Dalam video ini, kami akan membahas secara detail pernyataan penting dari Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengenai situasi hak asasi manusia di Papua dan penegakan hukum humaniter internasional. Mari kita simak bersama informasi terbaru dan analisis mendalam mengenai isu yang relevan dan sensitif ini. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan dari kami. Selamat menyaksikan. Pada konferensi di Jenewa, Belanda memaparkan posisinya terkait Papua Merdeka dengan beberapa poin penting sebagai berikut. Hak penentuan nasib sendiri. Belanda menekankan pentingnya prinsip hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Mereka menyatakan bahwa penduduk asli Papua memiliki hak untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri. Pemberian kemerdekaan, Belanda menyoroti sejarah Papua yang pada awalnya merupakan bagian dari Hindia Belanda dan memiliki proses menuju kemerdekaan sebelum akhirnya diintervensi oleh Indonesia. Belanda mungkin menekankan bahwa penduduk Papua seharusnya diberi kesempatan untuk memilih apakah mereka ingin merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pengawasan internasional, Belanda mungkin mendesak untuk adanya pengawasan internasional terhadap situasi di Papua untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia penduduk Papua dihormati dan untuk mencegah pelanggaran yang terus terjadi. Dialog damai, Belanda dapat mendorong dialog damai antara pemerintah Indonesia dan kelompok Papua Merdeka sebagai solusi untuk konflik yang berkelanjutan. Mereka mungkin menyoroti pentingnya dialog sebagai jalan menuju penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Dukungan internasional, Belanda mungkin menyerukan dukungan internasional bagi upaya perdamaian dan penyelesaian konflik di Papua. Ini dapat mencakup dukungan diplomatik, bantuan kemanusiaan, dan dukungan untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah Indonesia dan kelompok Papua Merdeka. Poin-poin di atas mencerminkan posisi Belanda yang memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan penyelesaian damai dalam konteks Papua Merdeka. Baru-baru ini juga, Komnas HAM telah memberikan tanggapannya terhadap video viral yang menunjukkan dugaan penyiksaan terhadap warga sipil di Papua oleh militer Indonesia dengan serius dan prihatin. Komnas HAM menekankan pentingnya menjaga dan menghormati hak asasi manusia dalam segala keadaan dan menegaskan bahwa penyiksaan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat diterima dalam konteks apapun. Komnas HAM akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap klaim ini untuk memastikan kebenarannya dan menindaklanjuti secara tegas sesuai dengan hukum. Selain itu, Komnas HAM juga akan berupaya untuk melindungi korban dan mendorong pihak yang bertanggung jawab untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kami mengajak semua pihak untuk memberikan kerjasama penuh dalam proses penyelidikan ini dan menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta menjaga perdamaian dan keadilan di Papua. Komnas HAM berkomitmen untuk memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua ditangani secara adil dan transparan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu orang Papua mau dan mampu hidup tanpa Indonesia, sehingga kami sarankan untuk segera 1. Membangun pemerintahan yang otonom dan demokratis. Orang Papua dapat membangun pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri. Pemerintahan ini dapat berbentuk republik, federal, atau lainnya. 2. Mengelola sumber daya alam mereka sendiri. Orang Papua dapat mengelola sumber daya alam di tanah mereka sendiri untuk kesejahteraan rakyat Papua. 3. Mengembangkan ekonomi mereka sendiri. Orang Papua dapat mengembangkan ekonomi mereka sendiri berdasarkan pada sumber daya alam, budaya, dan pariwisata. 4. Melestarikan budaya dan tradisi mereka. Orang Papua dapat melestarikan budaya dan tradisi mereka yang unik dan kaya. 5. Melindungi hak asasi manusia mereka. Orang Papua dapat melindungi hak asasi manusia mereka, termasuk hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk berekspresi. 6. Meningkatkan taraf hidup mereka. Orang Papua dapat meningkatkan taraf hidup mereka dengan meningkatkan akses ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 7. Memperoleh pendidikan yang lebih baik. Orang Papua dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik dengan membangun sekolah dan universitas yang berkualitas. 8. Mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Orang Papua dapat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik dengan membangun rumah sakit dan klinik yang berkualitas. 9. Memiliki akses ke infrastruktur yang lebih baik. Orang Papua dapat memiliki akses ke infrastruktur yang lebih baik dengan membangun jalan, jembatan,
dan pelabuhan. 10. Menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Orang Papua dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dengan mengembangkan industri dan bisnis. 11. Melindungi lingkungan hidup mereka. Orang Papua dapat melindungi lingkungan hidup mereka dengan menjaga hutan, laut, dan sungai. 12. Menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara-negara lain. Orang Papua dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara-negara lain dengan menjalin kerjasama di bidang ekonomi, budaya, dan pendidikan. 13. Berpartisipasi dalam komunitas global. Orang Papua dapat berpartisipasi dalam komunitas global dengan terlibat dalam organisasi internasional dan forum global. 14. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara orang Papua. Orang Papua dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara mereka sendiri dengan membangun toleransi dan saling pengertian. 15. Membangun masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Orang Papua dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka dengan bekerja keras dan belajar dengan giat. 16. Mewujudkan cita-cita mereka untuk kemerdekaan. Orang Papua dapat mewujudkan cita-cita mereka untuk kemerdekaan dengan perjuangan yang damai dan demokratis. 17. Menentukan nasib mereka sendiri. Orang Papua dapat menentukan nasib mereka sendiri dengan memilih pemimpin dan sistem pemerintahan yang mereka inginkan. 18. Menjadi tuan rumah di tanah mereka sendiri. Orang Papua dapat menjadi tuan rumah di tanah mereka sendiri dengan mengelola sumber daya alam dan budaya mereka sendiri. 19. Membangun Papua yang damai, adil, dan sejahtera. Orang Papua dapat membangun Papua yang damai, adil, dan sejahtera dengan bekerja sama dengan semua pihak. 20. Menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia. Orang Papua dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia dengan menunjukkan bahwa mereka dapat membangun negara yang damai, adil, dan sejahtera. Demikianlah rangkuman kami tentang pembahasan hukum humaniter internasional dan pelanggaran HAM di Papua oleh Antonio Guterres di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Kami berharap informasi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi yang sedang berkembang di Papua dan pentingnya penegakan prinsip-prinsip HHI dalam konflik bersenjata. Mari kita terus memantau perkembangan situasi ini dan berupaya bersama-sama untuk mendorong penegakan hak asasi manusia di Papua. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk berlangganan saluran suara papua.id untuk pembaruan lebih lanjut. Sampai jumpa! Dengan bergabung bersama Suara Papua, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga turut membangun kesadaran di antara rakyat Papua dan dunia internasional tentang pentingnya hukum humaniter internasional dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Kami berkomitmen untuk menyajikan berita dan analisis yang mendalam tentang situasi di Papua serta isu-isu hak asasi manusia secara luas. Jangan lewatkan pembaruan terbaru dengan berlangganan saluran kami dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan. Bersama-sama, mari kita berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan bermartabat bagi semua. Terima kasih atas dukungannya.